Dan ini adalah perjalanan kami menerjang banjir ke Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. So, kawan-kawan, berdasarkan info serta dokumentasi-dokumentasi yang kami dapat di grup koordinasi relawan, hujan deras yang hampir full semingguan melanda Kalimantan Barat sangat berdampak ke beberapa daerah hulu di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah Kabupaten Landak, yang kurang lebih udah semingguan terendam oleh banjir dan belum ada tanda-tanda debit air akan surut. Nah, dari laporan yang ada dan kiriman dokumentasi lokal oleh warga, kami pun bergerak segera menyusul kawan-kawan PMI, BPBD, dan elemen-elemen penanggulangan bencana yang telah di lokasi duluan. So, inilah perjalanan kami menerjang banjir Kabupaten Landak. Duit over the counter. Takut. Kita mau turun ke banjir Darit. Di mana tuh? Di Darit, Landak. Berapa jam perjalanan? Perjalanan sekitar 4 atau 4-5 jam. Manasik siapa? Manasik bos orang, makanya tukar. Oh iya ke? Saya yang ngantar sih. Terhitung cukup malam kami memulai perjalanan hari itu. Ya harap maklum karena di antara kami siang harinya masih disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Alhasil pada malam hari dan saat weekend lah kami dapat turun ke lokasi atau ikut aksi di agenda-agenda relawan. Ya nggak apa-apa sih, selama masih diberi kesehatan dan kesempatan, kami tak akan sia-siakan segala perangkat yang Tuhan berikan ke diri kami. Insya Allah semuanya akan kami maksimalkan untuk kebaikan bagi sesama manusianya. Pada intinya, apa yang dia berikan, mestilah kita pergunakan untuknya dan di jalannya. Woi, mantap kawan. Aksi banjir Landak. Bismillah. Cerita lah mobil ni. Lama boy. Kiwa malu makin lah. Malu ya. Oke, sahabat tangguh, malam ini kita OTW ke Kabupaten Landak yang saat ini sedang dilanda banjir. Udah hampir sepekanan, jadi kita mau gabung sama tim yang udah duluan berangkat di sana. So doain semoga perjalanan kali ini lancar dan di sana bisa banyak bantu penanggulangan bencana. So sampai ketemu di Landak, gengs. Oke, setelah beres segala macam persiapan, perjalanan kita mulai. Untuk tujuan spesifik kita adalah Desa Darit, Kabupaten Landak. Perjalanan ke sana sekitar 4 jam. Semoga perjalanan lancar aja sampai ke lokasi. Amin. Halo, assalamualaikum bang. Perjalanan malam itu pun kami habiskan di dalam mobil dengan berdiskusi tentang teknis penyaluran sembako dan berbagai kebutuhan di lokasi nanti, sambil ngelis kebutuhan apa aja yang belum dan akan kita beli di perjalanan nanti. Balik dari Jakarta ya? Nama ini apa bang? Bokep. Ada nama kawan aku di Kalimantan? Tanggelang ya. Kampung gelarnya Bokep. Kawan Halim bagus ya. Kawan Halimah Blodang. Pasti nggak tahu judulnya dia pun kep. Ada tuh itu. Namanya Pelandok Buaya. BTW, di tengah perjalanan nanti kita janji ketemu sama tim yang baru balik dari Landak juga untuk estafet perlengkapan yang mereka bawa. Oke, nggak kerasa akhirnya kita ketemu sama timnya Kak Halimah nih. Nah, mereka juga baru pulang dari Kabupaten Landak, tapi dalam agenda yang berbeda. Dari mereka kita dapat beberapa info juga mengenai beberapa kendala di rute menuju ke Darit yang mereka kumpulkan dari masyarakat. Tahan berak deh. Karangan banjir, karangan makin tinggi kawan, banjir. Ujung-ujung mobil tak bisa Bisa masuk. dua arah, ada beberapa arah yang misalkan kita mau ke Darit itu ada beberapa arah yang itu ada alternatif. Kalau Karangan kan lewat yang Mempawah. jauh sekali dah tuh. Iya. Simpang 3 Darit kan? Iya. Itu yang aman. Jalan tuh kan nggak aman, nggak tahu. Nggak aman kan, malah lebih jauh. Jadi lewat Pahuman, tapi aman sih cuaca. Badu. Muntah jauh dan sampai nak 2 jam. Ciding di luarnya. Tadi dia ngasih kontak sekdes ya? Iya, nggak apa-apa. Ada powerbank nggak? Masuk ah. Kami ada 50 paket. Powerbank kok mana bang? Cuma satu. Udah satu ya. Kami Ada listrik. Siang ditaruh ke atas mobil.
biar dia kena panas. Masuk akal. Jadi kita bingung mau belanja logistik di mana, soalnya kan toko-toko tuh pada tutup karena koko-koko sama cece-cecenya tuh siap-siap mau Imlek kan. Beras berapa lah ya? Beras 23. Soalnya kebutuhan di lokasi tuh Sama beras kertas nasi jangan lupa. dan lilin juga. Kertas nasi. Kawan-kawan. Sama karet. Soalnya orang Lilin sama coy. karet kayak gitu. Karena di sana emang gelap katanya. Tadi balik. Aduh, gua khawatir banget nih nggak bisa ngambil gambar. Dia bawa. Nggak bisa dokumentasi. BNPB. Kita nggak besok kan usul ya. Tenang ya, Kak. Beres ngoper perlengkapan, kita lanjut dan singgah cari kebutuhan untuk penyaluran. Terbilang sulit sih mencari sembako dan kebutuhan-kebutuhan penyaluran saat itu karena bertepatan dengan momen menjelang Imlek. Tentunya toko-toko udah pada tutup, tapi alhamdulillah masih ada beberapa toko yang buka. Kena copyright nih. Sebelah kanan Ki. Apa tadi? Beras, lilin kita kah? Lilin, beras. Belanja logistik dulu. Jadi di Pinyo itu katanya toko-toko pada tutup, jadi kita gak usah nekat-nekat yang ada aja. Oke. Sampai di supermarket, kita langsung berburu kebutuhan. Untuk kebutuhan mendesak di lokasi itu sendiri tentunya sembako, geng. Karena di antara terdampak banjir, ada warga yang emang terisolir. Selain itu, kita juga harus beli lilin untuk penerangan. Karena di beberapa lokasi banjir, ada yang arus listriknya terpaksa diputus sementara demi keselamatan warga. Afiliasi? Afiliasi? Iya kah? Iya. Ingat enggak kontennya Jawin? Konten Jawin. Tak boleh gitu. Tak boleh. Balikkan. Nggak boleh gitu ya, Jawin. Nggak boleh gitu, Bang Jawin. Balikkan. Alright, belanjaan udah. Jadi kita di sana karena secukupnya aja bawa. Jadi kita tuh bawa beras terus, tapi untuk kita masak terus dipaketin buat jadi makanan siap antar untuk ke warga-warga yang nggak bisa keluar rumah. Wih, gokil. Kak, makasih Kak. Oke, sekarang kita lagi di Simpang Anjungan. Kita tadi baru habis ngelewatin jadi tadi baru habis ngelewatin banjir di Galang. Galang itu desa yang ngubungin antara Pinyu, yang ngubungin antara Pinyu sama Anjungan. Nah, di desa Galang itu emang udah biasa banjir kayak gitu, geng. Dan sekarang perjalanan tinggal berapa jam sih menuju ke ini? Dari 2 jam ya. Tapi karena ada perubahan. Nggak sampai dari. Oke, jadi rencana kita malam ini kita belum bisa nembus dulu kayaknya sampai ke Darit. Jadi kita mungkin akan istirahat dulu di Senakin. Senakin tuh pasar. Gila dia ngasih tahu tuh bila. Tapi nyoh. Saya enggak masuk Senakin Jombang. Iya, Jombang aman, cuman hutan gue bilang gelap. Udah tuh kalau ini sih kayaknya aman gitu loh situ. Soalnya kalau hujan bisa longsor. Jadi rute lewat mana nih? Wih, lewat Jombang, Senakin, setengah Temila. Tengah Temila. Lewat mana? Di atas. Lapar guys, lapar. Oh, lanjut perjalanan. Malah suruh sidas kan? Apa? Jadi gimana Ki? Bilang dari dulu kalau Jombang itu tadi hujan. Karena longsor. Takutnya Ya bang. jalan itu. Yang kedua, kalau mobil di depan kita ada yang
Sambil di perjalanan kita coba diskusi lagi, apakah memungkinkan untuk sampai ke lokasi malam ini juga? Karena berdasar informasi yang kita dapat dari warga di warung makan tadi, rute untuk mencapai Darit saat ini masih terputus oleh banjir. Sedangkan rute alternatifnya sangat tidak disarankan untuk dilalui pada malam hari. Apalagi kita nggak punya penunjuk jalan dan cuma sendirian. Kalau terjadi apa-apa di jalan kan ribet, gengs. Kan lupa kan bilang apa nanti kan? Pokoknya kita lewat Sidas kawan-kawan, karena saran dari bapak yang di Lamongan tadi, jalannya itu lebih possible, lebih memungkinkan untuk dilalui kalau malam hari dan jalan Solo kayak gini, karena lokasinya lebih ramai. Sementara jalan di daerah Jombang kan namanya, Jombang itu katanya kecil dan sepi. Kalau seandainya ada kendaraan yang mogok, nah kita tuh otomatis nggak bisa nyalip, nggak bisa penyaliban. Jadi harus otomatis kita harus putar balik. Nah, kita khawatir karena kondisi jalan lagi basah, khawatirnya di sana ada mobil yang lagi mogok atau mobil yang lagi amblas. Ini masih Anjungan. Masih nih. Ini masih ya pokoknya lah, belum nggak gerbang PF. Gerbang yang Halimah kasih tuh. Nah, jadi ya itulah rute yang kita pilih saat ini. Semoga aja selamat sampai tujuan. Amin. Stop recording. Setelah diskusi dan reschedule, akhirnya kita mutusin untuk sampai ke kecamatan terdekat dulu dari Desa Darit. Di sana kita akan rehat sampai pagi. Karena kita juga nungguin tim relawan yang malam ini pun barusan aja OTW dari kota Pontianak. So, plan malam ini adalah sampai ke kecamatan terdekat, yakni Kecamatan Senakin. Senakin, ku memikirkanmu, yeah. Oh, dia nggak nawarkan, nggak boleh. Janganlah gitu. Ya, jadi sobat tangguh, jadi kita belum berani masuk ke titik banjirnya sendirian. Jadi kita nunggu teman-teman dari Nurul apa? relawan yang lain, Nurul Islam, dan mereka juga masjid. nggak berani juga masuk malam ini. Jadi mungkin nanti kita ketemu mereka besok pagi. Masjid. So kita coba sama-sama masuk. Nurul. Tak tahu aku di mana, aku di masjid dah. Nurul Islam. Doh. Semoga besok pagi ada jalan. Semoga besok pagi ada Banyak omong kok guys. kecerahan. Semoga besok pagi ada harapan supaya kita bisa lanjut ke lokasi banjir, guys. Oke, malam ini kita istirahat di Masjid Nurul Islam Senakin dan berharap besok pagi jalan terbuka untuk masuk ke lokasi. Karena kalau malam gini sangat-sangat rawan, kawan-kawan. Apalagi kalau kita cuma satu mobil aja. Teman-teman dari relawan yang lain juga masih di jalan. Dan kita berharap besok pagi bisa ketemu sih di sini, bisa ngumpul di sini, jadi bisa masuk ke lokasinya itu sama-sama. Ya, gitulah gengs. Kadang untuk berbuat baik kita juga harus mikirin kebaikan kita. Sebelum menyelamatkan, kita juga harus selamat. Bukannya nggak mau berkorban, cuma jangan sampai kita juga ikutan jadi korban. Malah nyusahin orang lain kan? Stop recording. Jadi kita tuh nggak berani masuk ke lokasinya, guys. Karena udah malam, terus rawan juga. Terus dari teman-teman ada juga yang baru berangkat. Ini ya, Paji ya, Federasi Arung Jeram ya. Jadi teman-teman Federasi Arung Jeram juga masih baru OTW dan mereka katanya kemungkinan nginap di Anjungan. Jadi malam ini kita sama-sama istirahat dulu. Mungkin besok pagi baru ngumpul di sini buat sama-sama nyoba masuk ke lokasi, kawan-kawan. Udah istirahat dulu. Semoga besok berjalan lancar. Selamat malam. Stop recording.